Halo semuanya, anak-anak semua, apa kabarnya? Bapak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai negara berkembang dan negara maju. Oke, coba kalian perhatikan dua buah gambar ini ya. Ini merupakan gambar perbandingan mengenai gambaran kondisi fisik pada negara berkembang dan negara maju. Sebelah kiri itu adalah identik dengan negara yang sedang berkembang. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kanan itu adalah gambar yang menunjukkan gambar yang ada pada negara maju. Kita ketahui bahwa setiap negara itu pasti memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jadi ada yang masih bergantung pada negara lain, ada juga yang sebatas mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan ada pula yang telah mampu memberi bantuan kepada negara lain. Jadi perbedaan kondisi tersebut ini menyebabkan terjadinya pengelompokan-pengelompokan negara berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Semuanya pasti pernah mendengarkan bahwa negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis, ataupun Jerman ini disebut sebagai negara maju. Khususnya yang ada di bagian Asia, itu misalnya negara Singapura, Korea Selatan. Itu kita sering mendengar bahwa mereka adalah negara-negara maju. Jadi kemajuan negara-negara tersebut itu dapat dilihat dari banyaknya kota-kota metropolitan yang dicirikan dengan kondisi fisik berupa banyaknya bangunan atau gedung-gedung tinggi sebagai kawasan industri dan perkantoran. Hal tersebut dikarenakan mayoritas negara maju perekonomiannya bertumpu pada sektor industri, jasa, dan perdagangan. Nah, adapun negara-negara seperti Afrika Selatan, India, Pakistan, Laos, Malaysia, bahkan termasuk negara kita, ini disebut dengan negara berkembang. Umumnya negara berkembang ini negara yang bercorak agraris, karena masih banyak ditemukan lahan-lahan pertanian yang luas dan sangat subur. Nah, tahukah kalian mengapa suatu negara itu dapat digolongkan sebagai negara berkembang ataupun negara maju? Apa saja sih kriteria-kriterianya? Jadi untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, yang pertama, materi kita ini adalah ciri-ciri negara berkembang dan ciri-ciri negara maju. Kita akan melihat apa saja sih yang menjadi ciri-ciri negara maju dan ciri-ciri dari negara berkembang. Tetapi sebelum kita masuk kepada ciri-ciri, kita lihat terlebih dahulu pengertian dari negara maju dan negara berkembang. Apakah ada yang bisa mendefinisikan pengertian dari negara maju? Ataupun ada yang bisa mendefinisikan negara berkembang? Nah, jadi suatu negara ini dapat disebut negara berkembang atau negara maju itu didasarkan pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Jadi ingat ya, untuk penentuan bahwa ini adalah negara maju ataupun negara berkembang itu ditentukan oleh dari negara tersebut. Apakah negara tersebut berhasil membangun di dalam negaranya. Nah, suatu negara digolongkan sebagai negara berkembang jika negara tersebut belum mampu mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Adapun suatu negara itu digolongkan sebagai negara maju jika negara tersebut telah mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jadi untuk menentukan suatu negara maju ataupun negara berkembang itu kita dapat diketahui berdasarkan indikator-indikator ya. Ada beberapa indikator yang dapat kita lihat menjadi penentu bahwa negara tersebut adalah negara maju ataupun negara berkembang. Jadi indikator yang pertama itu indikatornya ini kita bagi dua ya. Ada yang disebut dengan indikator kuantitatif atau data-data yang dapat dihitung. Ada juga yang disebut dengan indikator kualitatif. Jadi kualitatif ini adalah data-data yang hanya dapat kita bandingkan. Nah, pertama kita lihat indikator kuantitatif.
Yang pertama, indikator kuantitatif ini adalah jumlah dan kepadatan penduduk. Jadi, suatu negara maju ataupun negara berkembang itu kita bisa lihat dari jumlah dan kepadatan penduduknya. Kemudian indikator yang kedua itu adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu angka beban tanggungan. Yang keempat adalah usia harapan hidup, angka usia harapan hidup. Nah, sedangkan indikator kualitatifnya apa? Indikator kualitatif yang pertama itu adalah etos kerja dan pola pikir. Umumnya etos kerja dan pola pikir antara negara maju dan negara berkembang ini berbeda ya. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Kemudian yang kedua yaitu terletak pada tingkat pendidikannya. Yang ketiga dari mata pencaharian. Kemudian yang keempat dari tingkat kesehatan. Yang kelima tingkat pendapatan. Dan yang keenam adalah kesadaran hukum. Nanti kita akan melihat penjabaran secara lengkapnya. Oke, demikianlah pengertian dari negara maju dan negara berkembang.